Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska Indriani dengan NIM 230803 10234 dari Program Studi D3 Administrasi Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang akuntansi pinjaman KOR guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Akuntansi Perbankan Syariah dengan dosen pengampu Bapak DRS Marmono Singgi MSI. Simak videonya ya. Adapun untuk outline yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yang pertama itu ada definisi dan penggunaan, yang kedua ketentuan syar'i, rukun transaksi dan pengawasan syariat, transaksi pinjaman KOR, yang ketiga alur transaksi KOR, yang keempat perhitungan dan penjurnalan, yang kelima penyajian pinjaman KOR, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama ada definisi dan penggunaan. Secara terminologi, KOR berarti menyerahkan tahta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya pada suatu saat. KOR ini merupakan transaksi yang diperbolehkan. Akad KOR merupakan akad yang memfasilitasi transaksi peminjaman sejumlah dana tanpa adanya pembebanan bunga atas apa yang telah dipinjam oleh nasabah. Transaksi KOR ini pada dasarnya merupakan transaksi yang bersifat sosial, karena tidak diikuti dengan pengambilan keuntungan dari dana yang telah dipinjamkan. Selanjutnya, ketentuan syar'i transaksi pinjaman KOR. Yang pertama, larangan mensyaratkan tambahan pengembalian atas suatu pinjaman. Yang kedua, larangan menunda pembayaran pinjaman bagi orang yang mampu. Yang ketiga, perintah meringankan beban orang yang kesulitan membayar pinjaman. Yang keempat, pembolehan mengenakan biaya administrasi, dan yang terakhir, pembolehan pengenaan sanksi pada peminjam yang mampu tapi melalaikan kewajibannya. Kemudian ada rukun transaksi pinjaman KOR. Yang pertama itu transaktor atau pihak yang berakad. Kemudian yang kedua ada objek KOR atau mahal al-KOR yang berarti harta atau uang yang dipinjamkan. Dan yang ketiga ada ijab dan qabul, yaitu pernyataan kesepakatan antara kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu ada pengawasan syariah. Yang pertama, memastikan pembiayaan KOR tidak digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, memastikan sanksi hanya diberikan kepada nasabah yang sengaja lalai membayar, bukan karena kesulitan ekonomi. Yang ketiga, memberikan kelonggaran waktu bagi nasabah yang kesulitan keuangan. Yang keempat, memastikan pendapatan dari sanksi dicatat sebagai dana kebajikan. Kemudian yang kelima, memastikan dana KOR konsumtif berasal dari dana sosial, bukan dari modal atau investasi bank. Kemudian yang terakhir, memastikan dana KOR untuk talangan nasabah berasal dari modal bank. Berikutnya yaitu alur transaksi KOR. Yang pertama, seleksi dan akad KOR. Bank syariah ini menyeleksi nasabah terlebih dahulu. Jika disetujui, keduanya ini dapat melakukan akad KOR atau akad pinjaman tanpa imbalan. Kemudian yang kedua, penyerahan dana KOR. Setelah akad disepakati, bank syariah ini menyerahkan dana KOR sesuai yang telah disepakati. Kemudian yang ketiga, pengembalian dana. Nasabah diwajibkan mengembalikan dana yang dipinjam sebesar pokoknya saja tanpa tambahan karena KOR ini adalah pinjaman sosial. Selanjutnya, pinjaman KOR dengan sumber dana intern. Contohnya, Bapak Hartanto yang bekerja pada sebuah bank syariah meminjam kepada bank syariah tersebut dengan skema KOR untuk membayar uang masuk sekolah anaknya di perguruan tinggi. Pinjaman KOR ini menggunakan dana intern bank. Informasi terkait akad yang disepakati adalah sebagai berikut, yang dimana jumlah pinjamannya yaitu sebesar 1 juta, lama pinjamannya yaitu 4 bulan, dan biaya administrasinya yaitu 10.000. Untuk teknis perhitungan pinjaman KOR, yang pertama, perhitungan angsuran per bulan. Rumusnya yaitu angsuran per bulan sama dengan total piutang bersih dibagi jumlah per bulan pelunasan, yang dimana total piutang bersihnya yaitu 1 juta dibagi 4 bulan sama dengan 250.000. Untuk yang kedua, perhitungan biaya administrasi. Biaya administrasi sebesar 1% dari pinjaman dipungut saat akad untuk menutupi biaya administrasi pembiayaan bank syariah. Rumusnya, biaya administrasi sama dengan N% dikali besar pinjaman. Sama dengan 1% dikali besar pinjamannya yaitu 1 juta, jadi hasilnya yaitu 10.000. Selanjutnya, penjurnalan transaksi pinjaman KOR. Yang pertama ada saat akad disepakati. Contohnya, pada tanggal 20 Agustus, Bank Syariah ini menyetujui pinjaman KOR Bapak Hartanto
dan langsung memasukkannya dalam rekening tabungan atas nama Bapak Hartanto. Pada hari yang sama juga, Bank Syariah langsung memotong biaya administrasi atas transaksi pinjaman KOR. Untuk jurnalnya yaitu pada tanggal 20 bulan 8, pinjaman KOR dicatat di debit sebesar 1 juta, kemudian rekening nasabah Bapak Hartanto dicatat di kredit sebesar 1 juta. Pada tanggal yang sama, rekening nasabah Bapak Hartanto dicatat di debit sebesar 10.000 dan pendapatan administrasi dicatat di kredit sebesar 10.000. Yang kedua, saat pembayaran angsuran. Yang pertama itu ada terdapat dana yang cukup untuk membayar angsuran. Contohnya apabila pada tanggal 20 September atau tanggal jatuh tempo angsuran pertama, Bank Syariah mendapati rekening nasabah memiliki saldo dana yang cukup untuk pembayaran angsuran. Maka, jurnal pendebitan rekening untuk pembayaran angsuran pinjaman KOR adalah sebagai berikut. Pada tanggal 20 September, rekening nasabah Bapak Hartanto dicatat di sisi debit sebesar 250.000 dan pinjaman KOR dicatat di sisi kredit sebesar 250.000. Kemudian yang kedua, tidak terdapat dana sama sekali yang dapat didebit. Contohnya apabila pada tanggal 20 Oktober atau tanggal jatuh tempo angsuran kedua, tidak terdapat dana sama sekali yang dapat didebit untuk pembayaran angsuran. Barulah pada tanggal 5 November ini Bapak Hartanto memasukkan sejumlah dana sehingga memungkinkan Bank Syariah ini untuk mendebit rekening sebesar angsuran yang telah jatuh tempo. Untuk debitnya yaitu pada tanggal 20 bulan 10, pinjaman KOR jatuh tempo dicatat di sisi debit sebesar 250 dan kemudian pinjaman KOR dicatat di sisi kredit sebesar 250. Kemudian tanggal 5 bulan November, rekening nasabah Bapak Hartanto dicatat di sisi debit sebesar 250 dan pinjaman KOR jatuh tempo dicatat di sisi kredit sebesar 250. Nah, selanjutnya, terdapat dana yang terbatas sehingga hanya dapat mendebit sebagian dari jumlah angsuran. Contohnya, apabila pada tanggal 20 November atau tanggal jatuh tempo angsuran ketiga, terdapat dana yang terbatas sehingga Bank Syariah hanya dapat mendebit sebesar 150.000. Pendebitan ini baru dapat dilakukan pada tanggal 10 Desember setelah Bapak Hartanto memasukkan sejumlah dana sehingga memungkinkan Bank Syariah ini untuk mendebit sisa angsuran yang belum didebit rekening oleh bank. Untuk jurnal atas transaksi tanggal 20 November dan 10 Desember tersebut adalah sebagai berikut. Pada tanggal 20 November, rekening nasabah Bapak Hartanto dicatat di sisi debit sebesar 150.000, kemudian pinjaman KOR jatuh tempo dicatat di sisi debit sebesar 100.000, dan kemudian pinjaman KOR dicatat di sisi kredit sebesar 250.000. Untuk bulan 10 Desember yaitu rekening nasabah Bapak Hartanto dicatat di sisi debit sebesar 100.000 dan pinjaman KOR jatuh tempo dicatat di sisi kredit sebesar 100.000. Yang ketiga, saat penerimaan imbalan. Misalkan pada tanggal 20 Desember atau waktu pembayaran angsuran terakhir yang juga merupakan waktu akhir periode pinjaman KOR. Bapak Hartanto di samping membayar cicilan yang terakhir sebagai rasa terima kasihnya kepada Bank Syariah yang telah memberi pinjaman KOR untuk pembayaran uang kuliah anaknya, memberikan imbalan sebesar 25.000 kepada Bank Syariah. Penyerahan cicilan dan imbalan dilakukan secara langsung tanpa melalui debit rekening. Jurnal transaksi pada tanggal 20 Desember adalah sebagai berikut. Pada tanggal 20 Desember, kas dicatat di sisi debit sebesar 275.000, kemudian pinjaman KOR dicatat di sisi kredit sebesar 250.000 dan pendapatan operasi lainnya dicatat di sisi kredit sebesar 25.000. Yang keempat, pembentukan cadangan kerugian pinjaman KOR. Misalkan pada pertengahan bulan Desember, Bapak Hartanto melaporkan dirinya mengalami musibah sehingga diperkirakan tidak mampu membayar cicilan terakhirnya. Untuk itu, dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan pinjaman KOR dengan jurnal sebagai berikut, yang dimana beban kerugian penurunan nilai aset kerugian pinjaman KOR dicatat di sisi debit sebesar 250.000 dan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan pinjaman KOR dicatat di sisi kredit sebesar 250.000.
Selanjutnya, penyajian pinjaman KOR. Berdasarkan TAPSI tahun 2013 disebutkan bahwa yang pertama, pinjaman KOR yang bersumber dari interbank dan dana pihak ketiga disajikan dalam pos pinjaman KOR. Kemudian yang kedua, cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman KOR disajikan sebagai pos lawab atau counter account pinjaman KOR. Jadi, dapat disimpulkan dari materi ini, pinjaman KOR merupakan akad sosial dalam perbankan syariah yang memberikan pinjaman dana tanpa bunga dengan kewajiban pengembalian sesuai jumlah pokok. Dalam pelaksanaannya, bank hanya diperbolehkan mengenakan biaya administrasi untuk menutup biaya operasional, bukan untuk mencari keuntungan. Pengawasan syariah berperan penting untuk memastikan transaksi sesuai prinsip Islam, terutama agar dana tidak digunakan untuk kegiatan non-syariah dan juga sanksi hanya diberikan kepada nasabah yang sengaja lalai. Secara keseluruhan, KOR ini menekankan nilai tolong-menolong, kejujuran, dan juga tanggung jawab, sekaligus menjaga keseimbangan antara aspek sosial dan tata kelola keuangan pada bank syariah. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.